Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Aku harus segera memberitahu saudara Tan tentang masalah ini. Xuan Yuan Changfeng mengambil keputusan dan terbang secara vertikal dari puncak gunung. Xuan Yuan Changfeng langsung menuju pavilion VIP. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan ada kegembiraan di matanya. Di dunia luar lebih dari 21 tahun. Jadi di dalam pagoda, Tan Yun menghabiskan 80.000 tahun. Selama periode ini, dia membutuhkan 7.000 tahun untuk memasuki ranah kaisar manusia tingkat pertama. Butuh 7.800 tahun untuk ke tingkat kedua. Butuh 8.600 tahun untuk ke tingkat ketiga. Butuh 9.200 tahun untuk dipromosikan ke tingkat keempat. Butuh 9.800 tahun untuk dipromosikan ke tingkat kelima. Butuh 10.600 tahun untuk memasuki tingkat ke-6. Butuh 12.000 tahun untuk memasuki tingkat ke-7. Butuh 15.000 tahun lagi untuk memasuki tingkat ke-8. Pada akhirnya, Tan Yun butuh lebih dari 500 tahun untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng angin ke tahap puncak. Dengan gelombang kekuatan fisik Tan Yun, dia sekarang memiliki kekuatan besar untuk merobek senjata Dao tingkat menengah dengan tangan kosong. Jika seseorang mengetahui hal ini, mereka akan pingsan karena terkejut. Kita harus tahu bahwa di atas senjata abadi adalah senjata abadi terhormat. Di atasnya ada senjata abadi suci, dan di atasnya lagi adalah senjata subdao. Selain itu, di tanah terbengkalai tidak banyak senjata peringkat dao. Tan Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kali ini aku sudah berlatih sangat lama. Sekarang tubuhku sangat kuat. Dengan kekuatanku, aku dapat dengan mudah menghancurkan musuh di ranah kaisar suci tingkat ke-9. Jika aku menggunakan semua kekuatanku, aku mungkin tidak takut dengan musuh di ranah kaisar suci tingkat ke-11. Selama aku diberikan waktu 30 tahun lagi untuk berlatih, di tanah terbengkalai ini tidak ada seorang pun yang dapat melawanku. Setelah tertawa panjang, mata Tan Yun penuh dengan cahaya dingin. Kaisar abadi ke-9, cepat atau lambat, aku Tan Yun akan meninggalkan tanah terbengkalai dan membuat damai alam abadi Hongmeng ke-9. Tidak hanya kamu, aku akan menghabisi kaisar abadi lainnya. Tan Yun sudah memutuskan bahwa di masa depan, dia tidak hanya akan menghancurkan 9 kaisar abadi Hongmeng, tetapi juga kaisar abadi Xi Yuan dan kaisar abadi Xing Tian. Tan Yun melepaskan kesadaran abadinya dan mencangkup jarak 80 juta mil. Kita harus tahu bahwa orang di ranah kaisar suci tingkat ke-9 dapat mencapai radius 80 juta mil. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanyalah ranah kaisar manusia tingkat ke-8. Kekuatan jiwanya sebanding dengan ranah kaisar suci tingkat ke-9. Tan Yun menarik kembali kesadaran abadinya dengan kepuasan. Kemudian memeriksa ranah semua orang di pagoda. Apa yang dikagumi Tan Yun tidak lain adalah istrinya, Shen Shubing. Sekarang berada di ranah kaisar manusia tingkat ke-11. Shubing layak menjadi raja dewa ruang dan waktu di masa lalu. Tidak ada seorang pun di alam dewa yang bisa berkultivasi lebih cepat darinya. Setelah Tan Yun berseru, dia menemukan melalui kesadarannya bahwa Xianer, Yukin, dan 4 istri lainnya sekarang berada di ranah kaisar manusia tingkat ke-8. Song Huixin, Nanggung Ruksui, Sui Xian, Murong Sisi, Shen Shuzhen, Feng Qingcheng juga di ranah kaisar manusia tingkat ke-8. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Shuangkong, dan Guan Xuankui mereka di ranah kaisar manusia tingkat ke-7. Toba Yingying sekarang berada di ranah kaisar manusia tingkat ke-9, 1 tingkat lebih tinggi dari Tan Yun. Fang Ziqing layak menjadi jenius tak tertandingi dari alam abadi Hongmeng ke-9 di masa lalu. Sekarang dia telah melangkah di ranah kaisar manusia tingkat ke-6. Kera iblis dan singa naga emas sekarang adalah monster abadi suci periode pertumbuhan tingkat ke-6. Di atas monster abadi adalah monster abadi terhormat. Lalu di atasnya adalah monster abadi suci.
Moer sekarang adalah monster abadi suci tingkat kelima, periode pertumbuhan. 8 monster seperti Raja Beruang Naga sekarang menjadi monster abadi suci tingkat pertama hingga ketiga periode awal. Selama 80.000 tahun di dalam pagoda, Tanyun telah memberikan teknik latihan yang cocok untuk semua orang, dan semua teknik itu adalah teknik yang menantang surga. Tanyun mengambil kembali kesadaran abadinya. Tiba-tiba dia mendengar suara cemas Xuanyuan Changfeng. Saudara Tan, ada hal buruk. Dalam kehampaan yang bergejolak, pada saat berikutnya, Tanyun muncul entah dari mana di depan Xuanyuan Changfeng. Saudara Changfeng, apa yang terjadi? Xuanyuan Changfeng terkejut bahwa ranah Tanyun telah meningkat begitu cepat. Dia berkata dengan wajah pucat, Long Xiaolin, penguasa kota dari kota terbengkalai. Dia memimpin banyak pasukan. Sekarang 200 juta prajurit menyerang formasi pertahanan naga. Mari kita lihat berapa lama formasi ini bisa bertahan. Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening. Dia keluar dari pavilion VIP dan muncul di halaman. Tanyun menatap ke langit, tetapi ketika dia melihat formasi yang menyelimuti kota abadi Xuanyuan, dia bergidik keras. Saudara Tan, bagaimana? Xuanyuan Changfeng berkata dengan cemas. Bisakah formasi ini bertahan 10 tahun di bawah serangan begitu banyak orang? Tanyun mengerutkan kening dan bertanya, 20 jenderal di ranah Kaisar Suci, sementara penguasa kota terbengkalai dan anaknya aku tidak tahu. Xuanyuan Changfeng berkata dengan jujur, Long Xiaolin dan putranya Long Claw pasti berada di ranah Kaisar Suci. Aku tidak bisa melihat tingkat berapa, tapi kakakku penguasa kota, dia bisa tahu. Dia memiliki sepasang mata biru untuk melihat seseorang yang ranahnya jauh lebih tinggi. Kemampuan ini belum pernah terlihat sebelumnya. Mendengar ini, hati Tanyun tenggelam. Sepertinya Xuanyuan Ru semakin dekat ke hari ketika dia membuka mata ras roh. Memikirkan hal ini, Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, di mana penguasa kota berada? Dia pergi ke gerbang kota. Ketika Xuanyuan Changfeng selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, menggertakkan giginya dan berkata, di antara 20 jenderal yang menyerang kota abadi Xuanyuan kali ini, ada 11 jenderal yang dulunya bergabung dengan kita. Mata Tanyun berkobar karena marah. Sima Fei'er pasti telah diperintahkan oleh Sima Yongzheng untuk menghabisiku saat itu. Sima Yongzheng, aku Tanyun, akan menjatuhkan kepalamu dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, Xuanyuan Changfeng berkata, Saudara Tan, mari kita pergi ke gerbang kota dan melihat. Aku tidak akan pergi. Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, formasi pertahanan naga dapat bertahan hingga 8 tahun. Jika selama periode ini ada orang kuat di ranah kaisar yang datang untuk mendukung dan menyerang formasi pertahanan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tanyun tahu bahwa kota abadi Xuanyuan saat ini telah mencapai situasi genting. Setelah dia selesai berbicara, Tanyun berkata lagi, kamu pergi dan beritahu penguasa kota dan minta dia untuk kembali. Oh, dan juga panggil Jenderal Xuanyuan. Aku ingin berdiskusi dengan mereka tentang strategi. Baiklah, aku akan pergi. Xuanyuan Changfeng menyelesaikan kata-katanya dan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari mansion penguasa kota. Setelah Xuanyuan Changfeng pergi, Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, jika Xuanyuan Ru memulihkan ingatannya dan mengaktifkan mata Dewa Rasro, maka dia sendiri dapat menghancurkan musuh. Sekarang mata Dewa Rasro belum benar-benar dibuka, maka dia seharusnya tidak mampu melawan musuh yang datang. Di sisi lain, Xuanyuan Haokong dan Xuanyuan Ru, mereka berhenti dan berdiri dengan marah di luar gerbang kota. Long Xiaolin yang berdiri di udara mengangkat tangan kanannya sedikit. Segera semua orang berhenti menyerang. Long Xiaolin memandang Xuanyuan Ru. Matanya yang keruh menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Air liurnya mengalir keluar. Gadis kecil, aku akhirnya melihatmu secara langsung. Aku memintamu untuk mencuci tubuhmu dan datang padaku, tetapi kamu tidak datang. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Selama kamu segera keluar dan menjadi wanitaku, aku akan mengampuni kota abadi Xuanyuan. Jika tidak, tanpa menunggu kata-kata Long Xiaolin selesai, Xuanyuan Ru menekan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin, orang tua yang tidak tahu malu, berhentilah melamun, dasar binatang menjijikan. Gadis Roro, apakah kamu marah? Long Xiaolin tertawa keras. Kecantikan manusia berbeda, bahkan ekspresi marahnya sangat mengharukan.
Melihatmu, penguasa kota ini ingin mengikatmu, melemparkanmu ke sofa, dan membuatmu bahagia seperti peri. Xuan Yuanru sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Long Xiaolin akan sangat kotor. Xuan Yuan Haokong yang berada di sampingnya terbakar amarah dan meraung. Kamu orang tua, aku Xuan Yuan Haokong akan menghabisimu. Mendengar itu, Long Xiaolin sangat marah sehingga paru-parunya seperti akan meledak. Long Xiaolin mengeluarkan jari dan menunjuk Xuan Yuan Haokong dengan marah. Orang tua, ketika penguasa kota ini menghancurkan kota abadi Xuan Yuan, itu akan menjadi kematianmu. Aku akan menggantung mayatmu di gerbang kota sampai membusuk menjadi tulang. Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong mengabaikan Long Xiaolin, menatap Sima Yongsheng dan Suge Xiong dan meraung. Apakah kalian berdua terkejut? Lelaki tua ini masih hidup. Kalian akan mati di tanganku. Setelah itu, Xuan Yuan Haokong memandang 9 jenderal lainnya yang mengkhianati kota abadi Xuan Yuan dan berkata dengan marah, "Keponakanku, dia memperlakukan kalian dengan baik. Aku tidak berharap kalian berkhianat." Pada awalnya, lelaki tua ini berpikir bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk melarikan diri, tetapi kalian semua berlindung di kota terbengkalai. Apakah kalian tidak tahu bahwa kota terbengkalai adalah antek orang-orang dari alam abadi? Kalian tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Menghadapi pelecehan Xuan Yuan Haokong, Sima Yongsheng bertepuk tangan dan berkata dengan tidak setuju. Xuan Yuan Haokong, apa yang kamu katakan itu tidak berguna. Di tanah terbengkalai, bisa bertahan hidup adalah semacam kebahagiaan. Mendengar itu, ketika Xuan Yuan Haokong masih ingin mengatakan sesuatu, Xuan Yuanru memandang Xuan Yuan Haokong dan berkata, "Paman, jangan membicarakannya. Berbicara dengan sekelompok orang bodoh hanya akan membuang-buang waktu." Setelah berbicara, Xuan Yuanru melirik dingin ke Sima Yongsheng dan Suge Xiong. Lalu dia berkata, "Ingatlah, cepat atau lambat, aku akan menyingkirkan kalian." Sima Yongsheng berkata sambil mencibir. Xuan Yuanru, berhentilah bermimpi. Pada saat ini, Long Xiaolin menatap Xuan Yuanru dan berkata dengan muram, "Nona kecil, izinkan aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu ingin membuka formasi pertahanan atau tidak?" Sebelum Xuan Yuanru dapat berbicara, Xuan Yuan Changfeng turun dari langit dan berkata dengan tegas, "Orang tua sialan, kami tidak akan pernah membukanya. Bajingan kecil, kamu mencari kematian." Long Xiaolin berkata tanpa ragu, "Aku akan menyerang." 20 jenderal dan 200 juta prajurit telah mengeluarkan senjata mereka dan menyerang formasi pertahanan naga. Xuan Yuan Changfeng mengirim transmisi suara pada Xuan Yuanru dan Xuan Yuan Haokong. "Kakak dan paman, saudara Tan memintaku supaya kalian datang menemui dirinya. Dia ingin membicarakan soal strategi." 1 jam kemudian, di pavilion VIP, Tan Yun, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuanru, dan Xuan Yuan Changfeng duduk dan berbicara. "Yuner, apakah kamu punya rencana?" tanya Xuan Yuan Haokong. Tan Yun tidak segera menjawab, tetapi menatap Xuan Yuanru dan bertanya, "Penguasa kota." Begitu Tan Yun membuka mulutnya, Xuan Yuanru memotongnya sambil tersenyum. "Tidak ada orang luar di sini. Kamu bisa memanggilku dengan namaku." Tan Yun bertanya, "Rower, Long Xiaolin dan Long Claw, mereka di ranah apa? Dan jika kamu bertarung dengan keduanya, apakah kamu memiliki peluang untuk menang?" Ketika Xuan Yuanru jatuh ke dalam perenungan singkat, Xuan Yuan Changfeng tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya ketika dia mendengar Tan Yun memanggil Xuan Yuanru dengan sebutan Rower. Bahkan Xuan Yuan Haokong juga terkejut, karena keduanya tahu bahwa ketika mereka berada di benua Changling, semua orang yang memanggil Xuan Yuanru dengan Rower pasti akan dihabisi oleh Xuan Yuanru. Tapi sekarang keduanya tidak pernah berpikir bahwa Xuan Yuanru akan mengizinkan Tan Yun memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Xuan Yuan Changfeng diam-diam berkata, "Paman, aku pikir kakak sedikit menyukai Tan Yun." Xuan Yuan Haokong berkata melalui transmisi suara, "Aku tidak tahu, tapi Rower seharusnya memiliki kesan yang baik pada Yuner." Pada saat ini, bibir merah Xuan Yuanru sedikit terbuka dan kepalanya sedikit bergetar. "Tan Yun, aku memiliki kekuatan untuk menantang musuh di ranah Kaisar Suci tingkat ke-11. Long Xiaolin sekarang di ranah Kaisar Suci tingkat ke-12. Begitu perang dimulai, aku tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup."
putranya Long Clow, sekarang berada di ranah Kaisar Suci tingkat ke-8. Jika aku ditahan oleh Long Xiaolin selama perang, tidak ada seorang pun di kota abadi Xuanyuan yang akan menjadi lawan Long Clow. Mendengar hal itu, Tan Yun berkata, aku memiliki rencana, yaitu dengan menyerbu kota terbengkalai, kita dapat memaksa Long Xiaolin untuk mundur. Setelah Xuan Yuanro mendengar ini, dia menghela nafas dan berkata, aku sudah memikirkan rencana ini, tetapi itu tidak akan berhasil. Sekarang di kota terbengkalai, ada juga wakil penguasa kota Ling Yunfei. Dia memimpin 11 jenderal untuk menjaga kota. Jika aku meninggalkan kota abadi Xuanyuan, jika formasi pertahanan besar dirusak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika kamu membiarkan pamanku pergi ke kota terbengkalai, pamanku tidak mungkin bisa. Jadi itu mustahil. Memikirkan hal ini, Xuan Yuanro menatap mata Tan Yun dengan sentuhan kelembutan, dan segera dia dengan tegas berkata, aku mengerti. Aku akan setuju untuk menikahi Long Xiaolin ketika formasi pertahanan akan dihancurkan. Kemudian, kamu akan mengambil kesempatan bersama orang-orang untuk melarikan diri. Xuan Yuan Haokong segera berkata, Rower, ini benar-benar tidak mungkin. Xuan Yuan Changfeng berkata dengan panik, kakak, jangan lakukan itu. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Indah Xuan Yuanro. Tapi apalagi yang bisa aku lakukan? Aku adalah penguasa kota. Aku bertanggung jawab atas penduduk kota. Aku sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian tidak perlu membicarakannya lagi. Xuan Yuan Changfeng berkata, kakak, kamu bisa berkultivasi terlebih dahulu ketika ranahmu meningkat. Bahkan jika formasi pertahanan rusak, maka Long Xiaolin mungkin bukan lawanmu. Xuan Yuanro menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah 30.000 tahun sejak aku dipromosikan ke ranah Kaisar Suci tingkat ke-9, tapi aku tidak pernah bisa menyentuh penghalang tingkat ke-10. Jika ada pil Kaisar Suci tingkat tinggi, aku pasti bisa meningkatkan ranah sebelum formasi pertahanan dirusak. Tetapi tanpa pil, aku seharusnya tidak bisa menerobos. Tan Yun memandang Xuan Yuanro dan tampak sedikit tersesat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xuan Yuanro memiliki hati yang begitu baik. Itu benar-benar berbeda ketika dia masih menjadi pemimpin ras roh. Xuan Yuanro menoleh, menatap Tan Yun dan menghela nafas. Tan Yun, tahukah kamu adalah satu-satunya pria di dunia ini yang membuat hatiku berdebar. Sangat disayangkan bahwa kita ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib bersama. Tepat ketika Xuan Yuanro merasa tersesat, Tan Yun bangkit dari kursinya dan berkata dengan tegas, aku akan menyerang kota terbengkalai. Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng tertegun sejenak. Xuan Yuanro tiba-tiba berdiri. Matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran dari lubuk hatinya. Itu tidak mungkin. Kamu hanya di ranah Kaisar Manusia tingkat ke-8. Semakin tinggi ranah, semakin rendah kekuatan tantangan lompatan. Jika kamu pergi, kamu akan mati. Aku tidak setuju. Melihat penampilan Xuan Yuanro yang gugup dan bergerak, arus sangat melonjak di hati Tan Yun. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Rower, kamu menyebutku Jenderal Pelindung Kota Abadi Xuanyuan. Karena aku Laksamana Kota, aku tidak bisa mundur. Ini belum terlambat. Aku akan segera berangkat ke kota terbengkalai. Xuan Yuanro menggelengkan kepalanya, mengepalkan tangannya dengan erat, dan masih bersikeras. Aku tidak setuju. Kamu adalah seorang jenius. Jika kamu tetap hidup, orang-orang dari alam fana memiliki harapan untuk mengalahkan orang-orang dari alam abadi. Masalah ini sudah selesai. Aku penguasa kota. Kata-kataku adalah perintah. Setelah berbicara, Xuan Yuanro berkata lagi, aku lelah dan ingin diam. Dengan mengatakan itu, Xuan Yuanro melangkah keluar dari pavilion VIP. Setelah Xuan Yuan Haokong menghela nafas, dia memandang Tan Yun dengan ramah dan berkata, Yuner, aku bisa melihat bahwa Rower sangat peduli padamu. Mari kita dengarkan Rower. Aku juga tidak setuju kamu pergi ke kota terbengkalai. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng dan Tan Yun, mereka mengobrol sebentar sebelum pergi. Tan Yun tiba-tiba berkata, tolong tetap di sini. Yuner, ada apa? Tanya Xuan Yuan Haokong. Tan Yun berkata, apakah orang-orang di kota terbengkalai semuanya orang jahat? Xuan Yuan Haokong berkata dengan marah,
Miliaran orang di dalamnya adalah ante-ante orang dari alam abadi. Orang tua ini tidak sabar untuk menarik mereka keluar. Yuner, mengapa kamu menanyakan hal ini? Tanyun menjawab, tidak apa-apa, aku hanya asal bertanya. Setelah Xuan Yuan Haokong pergi, Tanyun mondar-mandir di lobi. Alisnya yang berkerut berangsur-angsur terentang dan hatinya tegas. Wakil penguasa kota terbengkalai dan 11 jenderalnya, mereka di ranah Kaisar Suci. Bahkan jika kota terbengkalai adalah sarang macan, aku Tanyun tetap akan pergi. Ini adalah satu-satunya strategi. Selain itu, Jenderal Xuan Yuan mengatakan sebelumnya bahwa ada benih api di pasar kota terbengkalai. Jadi aku harus pergi. Sekarang orang terkuat dari kota terbengkalai berada di sini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidupku. Setelah mengambil keputusan, Tanyun meninggalkan surat di atas meja dan diam-diam melangkah keluar dari pavilion VIP. Segera dia mengenakan jubah dan melesat ke langit. Ketika Tanyun menyentuh formasi naga, sebuah celah muncul. Tanyun terbang keluar dari celah. Kemudian dia mengeluarkan perahu abadi suci tingkat tinggi. Sembari mengemudikan perahu, Tanyun berkultivasi di dalam pagoda. 3 jam kemudian malam tiba. Di luar kota abadi Xuan Yuan, 200 juta pasukan musuh masih menyerang formasi pertahanan naga. Di puncak gunung suci Xuan Yuan, di lantai 9 pagoda, Xuan Yuanru mengerutkan kening dan khawatir. Apa yang salah denganku? Xuan Yuanru bergumam pada dirinya. Mengapa detak jantungku meningkat ketika aku memikirkannya? Mengapa hatiku terasa penuh saat aku melihatnya? Dan mengapa hatiku terasa hampa saat tidak melihatnya? Apakah seperti ini rasanya jatuh cinta pada seseorang? Pada saat ini, suara cemas Xuan Yuan Changfeng terdengar dari atas puncak. Kakak, kamu cepatlah keluar. Xuan Yuanru menghilang dari pagoda dan muncul di depan Xuan Yuan Changfeng. Dia berkata, Changfeng, ada apa? Suara Xuan Yuanru tiba-tiba menyela dan segera firasat buruk muncul. Dia melihat Xuan Yuan Changfeng memegang surat di tangannya yang bertuliskan untuk Rower. Xuan Yuan Changfeng berkata, Kakak, aku pergi ke Tanyun dan menemukan surat ini tertinggal di atas meja. Sebelum Xuan Yuan Changfeng bisa selesai berbicara, surat di tangannya direnggut oleh Xuan Yuanru. Ini adalah pertama kalinya Xuan Yuan Changfeng melihat ekspresi gugup Xuan Yuanru. Xuan Yuanru membuka surat itu dengan tangan gemetar. Dia membaca surat itu. Rower, jangan kaget jika aku pergi tanpa pamit. Prajurit musuh mengepung kota abadi Xuan Yuan. Jika kita tidak menyerang kota terbengkalai, ketika formasi pertahanan rusak dalam beberapa tahun, maka kota abadi Xuan Yuan akan hancur. Aku tidak ingin melihat itu terjadi. Aku tidak ingin melihatmu mengorbankan dirimu dan menikahi Long Xiaolin demi para warga. Jadi, aku pergi untuk menyerang kota terbengkalai. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak mungkin ada yang bisa menghabisi diriku, kecuali aku sendiri. Juga, ada beberapa hal antara kamu dan aku. Cepat atau lambat suatu hari akan datang. Baiklah, jangan membicarakannya. Singkatnya, aku Tanyun dalam hidup ini berharap kita akan berteman baik. Kamu bisa menunggu kabar baikku dengan tenang. Setelah membacanya, tangan Xuan Yuanru bergetar dan surat itu jatuh di puncak gunung. Tubuhnya yang halus bergetar dan kristal terlepas dari matanya. Hembusan angin menerbangkan air matanya, tetapi tidak bisa menghilangkan ketakutan di matanya. Kamu akan pergi ke kota terbengkalai. Bagaimana kamu bisa membuatku merasa nyaman? Tidak, aku akan membawamu kembali. Xuan Yuanru menyeka air matanya dan ingin mengejar Tanyun. Tetapi Xuan Yuan Changfeng buru-buru meraih tangan Xuan Yuanru. Lalu dia berkata, Kakak, kamu tidak bisa gegabah. Oke guys, sampai sini dulu ya. Sorry, Mimin lagi sibuk dan juga ya sampai sini Mimin tidur dulu ya. Mau tidur nih, capek banget. Ya sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.